Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Selamat siang Selamat adik-adik siang semua. adik-adik semua. Siang Pak. Siang, Pak. Apakah Apakah adik-adik semua sudah absen di aplikasi? Sudah Pak. Sudah, Pak. Baik. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan lebih mendalami mengenai sosiologi dalam mengkaji masalah yang ada di masyarakat. Berbeda dengan pertemuan pada sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita lebih mengkaji lebih dalam lagi. Baik, saya akan share screen PPT terlebih dahulu. Apa sudah ada? Ada Pak. Oke, baik. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Di sini dijelaskan manusia sebagai makhluk individu, yaitu manusia sebagai makhluk hidup atau makhluk individu. Maksudnya tiap manusia berhak atas bilik pribadinya sendiri dan bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Artinya manusia yang tidak dapat hidup sendiri dan harus membutuhkan orang lain sehingga manusia bisa saling melengkapi antara satu sama lain. Kemudian yang kedua, ilmu sosiologi. Di sini ilmu sosiologi menurut beberapa ahli yaitu menurut yang pertama Auguste Comte. Sosiologi merupakan kajian yang mengenai hubungan antar institusi sosial. Kemudian yang kedua Sorjono Sekato. Ia mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada segi kemasyarakatan yang bersifat umum. Kemudian yang ketiga Selo Semarjan. Yang mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu mempelajari struktur sosial, proses serta perubahan sosial. Dari ketiga definisi para ahli ini kita dapat menyimpulkan pengertian sosiologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni seputar hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok dan kelompok dengan manusia. Kemudian yang kedua sifat ilmu sosiologi. Yang pertama itu ada sifat empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etik. Kemudian yang ketiga konsep-konsep dasar sosiologi. Yang pertama pengertian masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjadi karena sistem tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Kemudian yang kedua pengertian individu, yaitu merupakan unit yang paling terkecil yang menjadi pembentuk masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat dan tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang ketiga fakta sosial merupakan perhatian utama dalam kajian sosiologi. Hal ini menjadi fokus kajian sosiologi. Justru untuk membatasi bidang telitinya yang lebih menyeluruh. Kemudian yang keempat ada hubungan individu dengan masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu mempelajari proses atau interaksi antar sesama individu serta antara individu dan masyarakat. Kemudian poin yang terakhir yaitu fungsi sosiologi dalam mengkaji hubungan masyarakat dan lingkungannya. Di sini dijelaskan
Sosiologi sebagai pemecahan masalah sosial, sosiologi sebagai sosiologi sebagai perencanaan sosial, sosiologi sebagai penelitian, sosiologi sebagai penelitian, dan sosiologi sebagai pembangunan. Baik, Baik, itu itu materi apa? Sub-sub materi yang Sub-sub materi yang dibawakan pada pertemuan kali ini. Bagaimana dengan adik-adik kalian? Apakah ada yang dipertanyakan atau masih kurang paham? Bagaimana apakah Livani Destaviani sudah? Tapi Pak, Ya. ada pertanyaanku. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Livani Destaviani. Saya akan bertanya mengenai mengapa sosiologi termasuk dalam sosiologi pembangunan. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik. Pertanyaan yang sangat baik. Jadi di sini kenapa sosiologi dijadikan sebagai termasuk dalam sistem pembangunan? Karena sosiologi dijadikan sebagai salah satu penunjang pembangunan yang ada di daerah-daerah, baik itu di kota maupun di desa, yang dimana sosiologi tersebut memiliki unsur yang dapat melancarkan pembangunan serta memiliki penghalang atau dampak sehingga pembangunan di daerah tersebut bisa cepat selesai. Bagaimana? Untuk Adevani, suaranya terputus. Oh maaf Pak, saya kurang fokus. Ya, oke. Baik Pak, Ya, untuk penjelasan Bapak tadi menurut saya cukup jelas, tapi saya ingin menanyakan mengenai maksud dari penghambatnya itu Pak. Bagaimana itu Pak? Jadi di sini maksudnya yaitu sosiologi bisa mengatur penghambat pembangunan tersebut seperti memperlambat bahan atau alat yang akan dikirim ke lokasi pembangunan tersebut. Ya, seperti itu. Oh iya Pak, makasih Pak, saya sudah cukup mengerti dari penjelasan Bapak. Ya, oke. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sekiranya kalau sudah tidak ada, cukup sekian pertemuan untuk kali ini. Untuk kedepannya silakan adik-adik semua lebih giat belajar. Terima kasih atas partisipasinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Makasih banyak Pak.